Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila taqwiyatihi bi nuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Monggo sareng-sareng ngucapaken syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah semuanya tansah pinaringan wilujeng sehat wal afiah meskipun dalam kondisi pilek kan ya. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi kebaikan, ngoten nggih. Dan paling penting nikmatul iman wal Islam kita jaga hingga nanti Allah mentakdirkan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Selawat ma'asalam tetap teruskan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini sudah di penghujung akhir tahun Masehi. Tanggal berapa sampai menika? 17 ya. 17 Desember, kurang 2 pekan sudah masuk tahun baru 2024 ya. Apakah tahun berbentuk Masehi atau Hijriah itu pada hakikatnya sama saja. Artosipun waktu berjalan dengan sangat cepat. Kita ini jamaah hanya mengenal 3 macam waktu. Waktu kemarin sudah berlalu, kita nggak bisa mengembalikan lagi. Sudah berlalu kemarin. Waktu sekarang kita hadapi kenyataan. Sedang-sedang hari ini kita ngaji. Waktu besok belum tentu bisa kita temui. Bisa jadi kita nggak sampai besok. Qaulal bisawab. Yang jelas ketika tahun bertambah dalam bentuk angka, bulan juga berganti, hari berganti, tapi yang jelas usia kita semakin berkurang. Jamaah rahimakumullah. Kita nggak akan pernah tahu berapa yang Allah berikan jatah kehidupan kita. Kalau Allah beritahu, wah enak sekali kita ini. Kalau misalkan usia kita diberikan oleh Allah 80 tahun, sekarang usia sudah 50 tahun, berarti jatahnya tinggal 30 tahun. Kalau kita diberikan Allah usia 70 tahun, usia kita sudah 60 tahun, maka sisanya tinggal 10 tahun. Sifatnya gaib, enggak ada yang tahu, jemaah rahimakumullah. Makanya kita jaga. Kalau seandainya Allah beritahu, Pak, sampai nanti usia hidupmu 70 tahun atau 71 tahun ya. Wah enak, 70 tahun dientekno ya, foya-foya setahun tinggal tobate, mati nanti jam 9 malam, tambah enak mana ya. Jam 4 sore langsung iktikaf di Masjid Al-Hidayah, maca Al-Quran. Engkau jam 8 lebih 45 menit kurang seberapa jam sholat ya, sholat di khusyuk no, karena jam 9 malam mati. Ngoten niku jamaah di pasno sujud jam 9 mati. Masya Allah, mati dalam keadaan sujud. Wah husnul khotimah. Tapi ternyata kan mati kan nggak ada yang tahu. Ya, tapi yang jelas waktu berjalan dengan sangat cepat. Oleh karena itu rahimahullah, nanti ketika kita ini nazak sakaratul maut, Allah bertanya kepada kita. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kam labistum fil ardi adada sinin. Saat ini kamu di penghujung akhir hayatmu.
Aku mau tanya, kata Allah, kam labistum fil ardi adal sinin, berapa tahun kamu itu hidup di dunia ini? Berapa tahun? Bagi orang-orang yang tidak punya beramal soleh, dia menjawab, labisna yauman aw ba'da yaum. Duh Gusti Allah, kami ternyata hidup hanya sehari. Hidup hanya sehari, aw ba'da yaum, atau setengah hari. Subhanallah, dia dikasih yuswa oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun, 80 tahun, ngakunya hanya berapa tahun? 1 hari atau setengah hari. Kenapa demikian? Karena dia di dalam kehidupannya tidak dipergunakan untuk beramal soleh, sehingga kemudian dia berkata, Rabbana farji'na na'mal solihan fi ma tarakna. Duh Gusti Allah, lamono niku dalam nyuwun dumateng panjenengan, kembalikanlah kami ke dunia, karena kami hidup hanya sehari, setengah hari, belum puas kami, balik nomani ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihah fi ma tarakna, kami akan beramal soleh yang dulu pernah kami tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, enggak mungkin. Enggak mungkin, jawab rahimahullah. Wong dikasih waktu 70 tahun, 60 tahun seperti itu, apalagi hanya dikasih waktu tambahan, enggak akan mungkin, jawab rahimahullah. Maka bagi kita, mumpung hidup di dunia, mari kita banyak beramal soleh, ya kita isi dengan kebaikan, sehingga kemudian di kemudian hari kita mendapatkan jannatun naim insyaallah, ya. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan ngaji masalah kondisi umat Islam saat ini, ya. Ini sudah diprediksi Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu tentang kondisi umat Islam saat ini. Mbok saat ini, mbok saat yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Mari kita muhasabah bareng-bareng. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Abu Dawud disebutkan sebuah hadis yang sangat fenomenal. Sanadnya jayyid, para perawinya ini sikoh semua, baik, sehingga hadisnya dapat dipertanggungjawabkan bahwa ketika itu Rasulullah berhadapan bersama para sahabat, kemudian beliau bersabda, yusiku alaikumul umamu kama tadil aqli laqus ahdiha. Hampir saja kamu itu dikeroyok, dikerumuni oleh umat-umat yang lain, sebagaimana makanan itu dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Jadi umat itu, ya, digambarkan oleh Rasulullah suatu saat nanti dikeroyok, dikerubuti, jadi bahan rebutan, sebagaimana satu piring nasi dijadikan rebutan oleh orang-orang yang sedang lapar. Kita bisa bayangkan jamaah, bagaimana kondisi sahabat ketika itu, tegang, ya, karena digambarkan seperti orang-orang yang lapar ngerumuni, ya, satu piring nasi. Ana wong 10 lapar kabeh ngerumuni satu piring nasi. Ya apa kejadiannya? Rebutan, ya kan? Rebutan, jamaah rahimahullah. Nah, kayak kemarin di Kediri, ya, tadi takmir ngimami rebutan sampai gelut, ya, juga ya. Kepengen jadi imam kabeh gak terima gelut, ya. Jamaah rahimahullah. Maka tidak biasanya para sahabat itu menyelah sabda Rasulullah. Mereka karena tegangnya mencoba untuk menyelah. Ya Rasulullah, au min qillatin yauma idzin. Doa Kanjeng Nabi, apakah ketika itu umat Islam itu minoritas sehingga jadi bulan-bulanan, permainan, ya, tidak punya prinsip, ya, dimanfaatkan. Kata Rasul, la bal antum yauma idzin kasir. Tidak, waktu itu kamu itu mayoritas, banyak sekali, mayoritas. Loh, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Ya, Rasul mengatakan, wal yaghzifanna fi qulubi adimikul mahabbatah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, perasaan khawatir, perasaan takut dalam hati-hati orang-orang kafir, musuh-musuh kamu sekalian. Kemudian yang kedua,
wal yaksifanna fi qulubikum wahna, dan Allah mencampakkan, menanamkan dalam hati kamu sekalian penyakit wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, karena dua sebab inilah kemudian Rasul mengatakan ya walakinnakum kal ghusa'is sail, ketika itu kamu itu banyak tapi seperti buih di lautan, seperti buih di lautan. Jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat bagaimana buih itu kan, ya buih itu banyak tapi nggak berkualitas, nggak punya bobot sama sekali. Ya kita ambil, misalkan kita nyuci baju, kita kasih soklin, ojo rinso, ini Yahudi rinso ya, soklin, kemudian kita kocok, muncul apa nama? Busanya, itu buih namanya. Kemudian kita ambil, banyak jamaah kita ambil, tapi nggak ada bobotnya. Kita tiup ke arah utara, ikut ke arah utara. Kita tiup ke arah selatan, ikut ke arah selatan. Gak pernah bertahan, gak pernah melawan arus, mudah dimanfaatkan. Ya. Karena umat ini seperti apa? Buih di lautan. Jamaah rahimahullah. Nah, prediksi kenabian ini apakah sudah terjadi saat ini apa belum? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi yang jelas umat Islam saat ini memang diperebutkan. Kenapa demikian? Karena mayoritas banyak kepentingan-kepentingan yang kemudian memanfaatkan umat Islam. Jamaah rahimahullah. Apalagi sudah dekat bulan Februari tanggal 14 tahun 2020. Tambah nemen. Sing gak tahu jilbaban, ganti jilbaban. Sing anti jilbab, gawe jilbaban. Sing anti apa? Politik identitas, malah gawe politik identitas. Macam-macam jamaah rahimahullah. Umat Islam dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar kita ini tidak dimanfaatkan, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin, agar umat ini kokoh, punya ideologi, dan kemudian tidak menjadi buih di lautan. Yang pertama jamaah rahimahullah, yang perlu kita tanamkan adalah mempertegas ideologi umat Islam. Ya, mempertegas ideologi kita sebagai umat Islam. Apa ideologi kita? Ideologi kita adalah al-Islam jamaah rahimahullah. Islam itu kata Rasul, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa satu pun yang bisa menandingi ketinggian Islam. Berapa banyak orang membuat makar untuk menghancurkan Islam, masya Allah tidak akan mampu. Seandainya Islam ini bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah hancur Islam ini jamaah rahimahullah. Karena dikuyok-kuyok, difitnah, ya macam-macam. Tapi karena Islam itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah katakan inna dina indaul Islam, maka Islam ini tetap utuh sampai saat ini. Nah, ideologi kita adalah Islam, bersumber dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam jamaah, ya, berdakwah di tengah-tengah umatnya yang berideologi paganisme, berhala. Nabi Ibrahim dan para pengikutnya berideologi tauhid, ya, yaitu al-Islam. Ketika menghadapi umatnya, beliau dengan tegas, hitam putih sifatnya, ya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Inna bura'u minkum, sungguh kami berlepas diri, enggak mau ikut-ikutan dengan ideologi kamu. Ideologi kamu itu pagan, berhala. Kami berlepas diri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kamu sembah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bada bainana wa bainakum adawah, telah nampak jelas antara kami dan kamu sekalian, ya, perbedaannya, ya, yaitu permusuhan, kekufuran. Sudah, namanya ideologi jamaah rahimahullah.
Ya, sudah kalau kita ini sudah ideologinya Islam, maka semua aspek kehidupan kita ini kita tanamkan semaksimal mungkin Islami. Ya, Islami. Nah, itu jamaah ya. Apa saja, milih pemimpin ya parameternya sudah Islam. Milih pendidikan, parameternya sudah Islam. Ya. Wong kita ini jamaah jenengan mlebu kamar mandi. Untuk apa? BAB dan BAK misalkan. Diatur enggak dalam Islam? Diatur kan? Ya. Nek mlebet kamar mandi, sikil kiwa, sebelumnya berdoa dulu, ya kan? Ya. Kemudian kalau keluar kaki kanan, kemudian berdoa. Ada aturan mainnya. Dengan sehari juga demikian, ada aturan mainnya. Ya. Semua aspek kehidupan kita ini 24 jam diatur dalam Islam. Hal-hal yang sepele diatur. Dengan berhubungan suami istri, ya ada doanya enggak? Ada doanya. Diatur juga dalam Islam hal-hal seperti itu. Makan diatur, kalau makan pakai tangan kanan. Kalau panas jangan kamu tiup. Ya, tunggu sampai dia itu hangat yang bisa engkau makan. Jangan ditiup. Ya. Ada aturannya jemaah rahimakumullah. Kalau jenengan sakit misalkan, berarti ada sesuatu yang jenengan langgar, jika kemudian perlu kembali kepada asas awal yaitu Islam. Contoh, jenengan dahar melinjo asal apa mboten? Aduh Pak, melinjo Pak, kolesterol Pak. Gak wani. Melinjo itu halal muharam? Halal. Jeruan? Halal jamaah. Sinje? Sinje. Nggih, halal kabeh. Allah hanya memberikan garis ketentuan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, monggo, hanian marian, nikmati semuanya. Tetapi ingat wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nek berlebih-lebihan amblas wis. Amblas. Ada teman kemarin itu ke rumah saya, Dr. Swito, spesialis saraf, bawa satu keranjang duren. Masya Allah. Ustaz, duren Ustaz, purun alhamdulillah. Karena beliau punya kebun duren. Dipangan dewe. Ya. Jadi ada, saya hitung itu kalau nggak salah ada 8 buah duren. Lumayan, pangan dewe. Ya, dapat 1, 2, ya, entek loro. Gak lido, langsung sikile abu. Ya. Padahal duren itu enak jamaah. Hari Ahad kemarin saya itu ke Bangkalan. Subhanallah. Takziah ke rumahnya teman karena meninggal orang tuanya. Disuguhi bebek sinje. Ini bebek sinje Ustaz. Alhamdulillah bebek sinje. Makan bebek sinje. Pulang mampir ke bebek sinje. Sama-sama. Makan lagi bebek sinje. Bawa bungkus kotaan. Pulang ke rumah gak dia makan. Dimakan lagi bebek sinje. Kali dok. Besoknya sikile abu ya. Walat tusrifu. Ya jangan berlebih-lebihan. Ya. Ini jamaah rahimahullah, karena usia kita ini kan semakin bertambah, kenikmatan semakin berkurang. Nanti kalau sudah masuk surga, makanlah sakarmu, kulu wasrabu hanian marian, makanlah sekenyang-kenyangmu. Ya, enggak ada larangan karena di surga enggak ada toilet ya. Berarti makan sekenyang-kenyangnya. Semuanya diatur dalam Islam. Ya, diatur dalam Islam. Maka kalau kita ini dalam hal-hal misalkan dalam hal berpolitik, berekonomi, berpendidikan, ayo rujuk kepada Islam, kembali kepada ideologi awal yaitu al-Islam. Ini jamaah rahimahullah, mari kita tancapkan ideologi kita bahwa kita adalah Muslim. Ya, inna nahnu muslimun. Sesungguhnya kami adalah orang yang Muslim. Ya. Yang pertama. Yang kedua jamaah rahimahullah, perkuat ukhuwah Islamiyah. Perkuat ukhuwah Islamiyah. Ini kalau jalan ya dan bisa optimal, luar biasa. Karena ukhuwah ini yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Islam.
kejadian yang sangat fenomenal hingga turun surat Ali Imran, teguran kepada kaum muslimin tentang ukhuwah Islamiyah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada dua suku yang sangat mayoritas, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Akhirnya kemudian mereka fa'alafa baina qulubihim. Allah kemudian menjinakkan hati mereka dan mereka kemudian masuk Islam. Menjadilah mereka menjadi orang-orang Ansor, penolong ya. Kalau sahabat dari Mekah orang-orang Muhajirin, kalau Aus dan Khazraj itu orang-orang Ansor. Ya. Di sisi lain di Madinah itu ada juga orang-orang Yahudi. Ya, ada 3 suku Yahudi. Bani Quraiqah, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mereka enggak ridho kalau Aus dan Khazraj ini yang dulunya mereka itu selalu bertempur, gegeran, berpecah belah menjadi ukhuwah Islamiyah, diikat dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Mereka enggak ridho. Hingga kemudian ada seorang politikus Yahudi sangat cerdas dia, namanya Sas bin Qais. Sas bin Qais ini diutus oleh orang Yahudi agar mengadu domba, memecah belah kaum muslimin yaitu Aus dan Khazraj. Ya. Maka Sas bin Qais kemudian masuk ke kalangan suku Aus dan juga masuk ke kalangan suku Khazraj, menghidup-hidupkan kembali bagaimana kejayaan mereka pada masa lampau sebelum Islam datang. Ya, kok sampai biyen iki suku Aus mayoritas di Madinah, mayoritas semua aspek ekonomi sampainya megang. Ya, nek pemilihan mesti menang karena mayoritas. Mosok saiki gelem berkumpul dengan orang-orang Khazraj yang minoritas itu. Ke Khazraj, wahai Khazraj, kamu itu sedikit tapi kamu yang menguasai ekonomi karena kamu pintar-pintar, masa kamu mau berkumpul dengan orang-orang Aus itu? Buat dihidupkan kembali, adu domba ya, adu domba, dan adu dombanya berhasil jamaah hingga kemudian suku Aus dan Khazraj ini bertemu di sebuah lapangan namanya Maidanul Harrah, beberapa mil dari pusat kota Madinah. Maidanul Harrah, mereka bertempur, hampir saja mereka gegeran ya, sampai lempar-lemparan batu ya, karena emosi dan sebagainya. Untunglah ada sahabat Nabi yang melewati kejadian itu, kemudian melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang Ansor, Aus dan Khazraj sedang berpecah belah. Maka Rasul pun mengambil kudanya langsung menuju ke Maidanul Harrah, lapangan Harrah ya, dan Rasul mengatakan, abidakwal jahiliyah wa ana baina azharikum. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Apakah kamu akan kembali kepada masa jahiliyah, berpecah belah, sedangkan aku Muhammad ini masih hidup bersama kalian semuanya ya. Rasul marah jamaah rahimahullah. Belum pernah Rasul itu marah ya, kecuali ketika menghadapi dua suku kaum muslimin yang berpecah belah. Rasul marah, apakah engkau akan kembali pada masa jahiliyah sedangkan aku ini masih hidup bersama kalian semuanya? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jamaah rahimahullah, itu 14 abad yang lalu Rasul marah ketika melihat Aus dan Khazraj itu berpecah belah. Mendahne misalkan sak menika Kanjeng Nabi tasih gesang, terus ndelok kaum muslimin iki berpecah belah, fanatisme golongan, masing-masing kelompok ya memunculkan egonya masing-masing. Apa gak marah-marah Kanjeng Nabi itu? Ya, kemudian turunlah ayat Allah ya yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan kamu itu berpecah belah. Jamaah rahimakumullah, ini kalau kaum muslimin ini bersatu, masya Allah, kekuatannya sangat dahsyat. Dan orang-orang kufar ya, musuh-musuh Islam enggak mau
Kalau umat Islam ini bersatu, akan banyak makar-makar yang akan muncul untuk memecah belah umat Islam. Akan banyak orang-orang yang akan ditanam untuk mempengaruhi kaum muslimin. Iku jamaah rahimakumullah. Ya, itu yang kedua. Jadi mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi organisasi itu wasilah, sarana dalam perjuangan. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu sarana, wasilah, ya, untuk perjuangan. Tapi jangan sampai kita ini kemudian, ya, menjadikan organisasi sebagai tujuan, ya, dalam beragama. Eman jamaah, Rasul sampai mewanti-wanti, man mata ala asobiyatin mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan asobiyah, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hati-hati, ya. Sarana perjuangan yang kita perjuangkan adalah al-Islam, ukhuwah Islamiyah. Ayo kita bangun mulai dari diri kita, teman kita dan keluarga kita, ya. Apalagi nanti kalau sudah 2024, Masya Allah, umat Islam bersatu, tidak ada yang mampu mengalahkan. Oke? Baik. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, supaya kita tidak menjadi buih, ya, yang mudah dipermainkan, yang mudah dimanfaatkan, yaitu al-ilmu, ya. Kuatkan untuk bertafakuh fiddin. Kuatkan bertafakuh fiddin jamaah. Kalau ada undangan ngaji, ayo teko, ya. Karena orang itu kalau hadir di majelis ilmu, subhanallah, ya, Allah muliakan jamaah, gak main-main, ya, Allah muliakan. Bahkan Allah memberikan label, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk hadir di thalabul ilmu, tafaquh fiddin. Ya, tadi kayak jenengan ini Allah takdirkan dalam kebaikan karena jenengan hadir untuk thalabul ilmu, ya. Thalabul ilmu itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, ya. Sehingga umat Islam harus belajar. Di antara tujuannya thalabul ilmu itu adalah ma'rifatu al-adu. Kita bisa mengetahui mana musuh, mana kawan dengan thalabul ilmi. Oh, ini musuh, oh ini kawan, ya. Supaya kita tahu jamaah, ya. Dengan thalabul ilmi kita juga akan paham tentang ma'rifatu dinil Islam, mengetahui apa itu Islam, ya. Jadi kalau kita ini enggak thalabul ilmi, enggak ngerti Islam kita ini, ya. Coba sekarang kita lihat kaum muslimin saat ini, ditanya apa itu Islam, ya. Jawabannya gampang. Islam itu singkatan dari Isya, subuh, luhur, asar dan maghrib. Salah jamaah, ya. Kalau Islam hanya disingkat seperti itu, berarti kita ini berislam berkutat hanya pada sholat saja. Padahal saya katakan semua aspek kehidupan itu diatur dalam Islam. Nah, dengan ngaji kita paham, oh Islam itu seperti ini. Jadi monggo setiap ada pengajian thalabul ilmi kita hadir, ya. Senyambang kita ada waktu kita hadir, ya, supaya mendapatkan banyak pemahaman tentang keislaman. Yang keempat jemaah rahimakumullah, yaitu al-i'dad, ya. I'dad itu persiapan, ya, persiapan. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 60 Allah katakan bismillahirrahmanirrahim wa'idul lahum mastata'tu min quwwah, dan persiapkanlah diri kamu untuk menghadapi mereka kekuatan. Quwwah, ya, min quwwah masih sifatnya itu nakiroh, masih umum, ya. Berarti berbagai macam kekuatan yang kita miliki, bisa kuwatul fikroh, kekuatan pikiran, kekuatan amal, kekuatan ekonomi, ya, kekuatan jasmani dan sebagainya. Ya. Kita ini jamaah, ya, umat Islam ini perlu kita evaluasi sama-sama, ya. Terlalu nyaman dengan kehidupan sehingga padarannya gede-gede, petangnya gede-gede, ya.
Ngono kok olahraga wis menggos-menggos. Kaya awak ngeten iki melayu-melayu ten alun-alun ngoten niku. Ya. Paling 2 putaran wis menggos-menggos kaya nafas kabeh pedot. Ya. Hanya 2 putaran. Main futsal sama teman-teman ya paling hanya 5 menit wis menggos-menggos. Ya. Ya. Maka ini perlu kita pelatih jamaah. Ya, kita latih. Ya. Ngoten ya. Ya kalau misalkan ya perang mulai misalkan ya koyok yang Palestina ngoten niku gak bakal siap gitu nih ngomongin tok Allahu Akbar jihad ayo kirim yang kono amblas wis ya gak kuat apa-apa ya kokon poso gak melaku poso Senin Kemis yo gak melaku maca Quran yo gak melaku padahal i'dad itu perlu disiapkan dengan semaksimal mungkin poso juga jalan, tilawahnya juga jalan, hafalannya juga jalan, qiyamulnya juga jalan, akhirnya ruhnya itu matang dan kemudian jasmaninya pun kita latih. Ya, lari-lari, olahraga dan sebagainya. Rasul mengatakan sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi ya, ala kulli hal. Orang mukmin yang kuat itu jamaah itu lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah dengan berbagai macam kondisinya. Ya. Budal ngaji kudanan, wong gak olahraga meneh langsung grogo. Ya. Tapi orang yang tahes ngaji budal tetap sehat. Nah, jadi ayo kita persiapkan jasmani kita dengan sebaik mungkin olahraga, ya jasmani kita dan sebagainya. Ngoten nggih? Ya PPN dengan kepilih dikirim yang Palestina ya. Ayo wis takbir Allahu Akbar ya. Wis, bon. Yang terakhir jemaah rahimakumullah yaitu jihad fisabilillah ya. Jihad ini kalau kita kembali kepada surat As-Saff ya. Ada 2 macam jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan perniagaan ya, yang sangat menguntungkan, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Jadi perniagaan yang sangat menguntungkan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian berjihad fi sabilillah dengan harta kita atau dengan jiwa kita. Dengan pilihannya harta atau jiwa. Wonten jamaah. Ya. Jihad itu ada 2 macam. Kalau bisa dengan harta, alhamdulillah. Ya, bisa dengan jiwa juga alhamdulillah. Ya. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, besok kita ini kan akan perang di medan Uhud menghadapi orang kafir Quraisy. Baik. Ya Rasulullah, sebelum kita berangkat dalam mau curhat. Silakan. Ayyakuna mu'minun kazaban. Duh Kanjeng Nabi, orang mukmin itu boleh enggak berdusta? Bujui, boleh enggak? Mengatakan la istamiul iman wal kizbu fi qalbi mu'min abadan. Enggak. Tidak akan bisa berkumpul iman dan dusta itu dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Orang mukmin kudu jujur, enggak boleh berdusta. Nah, itu ya. Ngoten jamaah, ya. Nek golek wong ya sing jujur, ojo sing dusta. Cirinya begini. Tiyang niku nek teko kemudian isok nenangno maneh panjenengan, oh iki wong apik iki. Ya. Tapi nek ana wong teko kemudian jenengan tambah ruwet, wah iki wong elek. Nah, ngoten nggih? Ngoten mawon. As-sidqu tumakninah
Wal kizbu raibatun. Jujur itu membawa ketenangan, membawa kenyamanan, membawa kenikmatan. Sedangkan dusta itu, tipu daya itu membawa ya keumekan, ya, membawa problematika dan sebagainya. Ya itu. Baik Rasulullah. Yang kedua, ya Rasulullah, ayyakunal mu'minu jabbanan. Itu Kanjeng Nabi, boleh napa mboten tiyang mukmin itu kagungan rasa takut dan khawatir? Yakun nggak Rasul? Boleh. Jadi wong mukmin punya perasaan khawatir, takut itu boleh jamaah. Ya, jenengan nggih kape budal ngaji udan deres. Ya Allah, udan deres. Aku nek budal, aku khawatir tiba. Apa meneh gak awas melipatku. Gak apa-apa jamaah. Ya, gak apa-apa. Tapi kalau jangan udah bismillah berangkat, ya sudah. Kemudian misalnya jenengan qodratullah tiba kecelakaan, kita nggak boleh menyalahkan. Loh ya kali itu mang budal yang ini akibatnya nggak boleh. Ya sudah, itu qodratullah ya. Ini kandhani wong tuwek aja budal pancet budal. Yang ini iki akibate. Wis ngene iki sapa sing repot? Ya bapak sing repot, gak awakmu. Mboten alsal. Nek wis kejadian selesai ya. Terus ya Rasulullah, besok itu kan kita akan berjihad fisabilillah. Fasta'zin li ala azhaba ila maidil jihad. Itu Kanjeng Nabi, izinkan saya untuk tidak berangkat ke medan jihad. Loh kenapa? Saya jujur ya Rasulullah, saya ini orang yang penakut, takut mati. Takut mati. Loh, ya. Dia minta izin enggak berangkat jihad karena takut apa? Takut mati. Tadi jangan dawuh orang takut itu kan enggak masalah. Tapi kan saya jujur. Oh ya udah. Tapi kan ada kapling yang kedua. Apa itu? Jihad bil amwal, dengan harta. Kalau kamu nggak mau berangkat, kalau kamu takut mati, nggak kuat, ada yang lain namanya jihad dengan harta benda. Sisakan hartamu untuk fisabilillah. Apa kata laki-laki? Ya Rasulullah, dalam jujur mawon teman-teman jenengan, kuntu fakiran fil Madinah. Rasulullah, dalam ini termasuk orang fakir di kota Madinah. Orang miskin. Nek jeneng kula niki sedekah, terus anak bojoku mangan apa? Loh. Kok ngene wong iki ya. Takon bulet, ujung-ujungnya gak mau jihad fisabilillah. Ngoten niku, Pak, ya. Jadi nek ana rapat, terus ana sing usulin bulet, ngono nek dikon mesti gak gelem. Ya, mesti gak gelem. Ya, kakean usul ngono mesti gak gelem, ya. Pun Rasul menghadapi orang seperti itu enggak banyak komentar. Rasul mengatakan izan bima tadkhul jannah. Terus dengan apa kamu bisa masuk surga? Ya, bil amal enggak mau, bil anfus enggak mau. Jamaah rahimahullah, jihad itu penting ya. Karena adalah dzarwatus sanami fil Islam. Puncak amal Islam adalah jihad fisabilillah. Jihad ini jamaah rahimahullah pilihannya hanya dua. Kalau enggak aish karimah, hidup mulia, ya, atau mursyahidah, mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Ya, jihad itu jamaah rahimahullah syariat yang saat ini mau dipunahkan, mau dihilangkan. Karena kalau umat Islam sudah jihad fisabilillah, ya sudah, ya. Islam ini akan mulia, Islam ini akan kuat, dan kaum muslimin juga akan dimenangkan. Ya, sekarang ini jihad ini sudah dilabelisasi dengan sikap radikal, intoleransi dan sebagainya. Padahal orang berjihad itu tidak hanya harus memegang senjata, enggak jamaah. Jenengan berpegang teguh untuk istiqomah salat berjamaah di masjid, itu jihad jamaah. Jihad niku. Ngejak konco, ayo nak, ayo dek, ayo mas, yang masjid bareng-bareng salat berjamaah. Niku jihad jamaah. Tapi banyak orang yang enggak mengerti itu, sehingga berangkat sendiri enggak ngajak orang. Mulai ngajak soalim, ngajak uang, klepek akhirnya gak sido ngajak. Ya.
Kita ini jamaah rahimakumullah ya, menjadikan anak kita yang sudah balik misalkan perempuan memakai busana muslimah, kemudian menjaga aifahnya, menjaga kehormatannya, itu jihad jamaah, mendidik mereka itu ya. Itu ya. Dan sekarang hal seperti ini, orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dianggap sebagai radikal ya, intoleran. Enggak ya, enggak. Ini adalah bagian kita untuk berikhtiar supaya kita ini masuk dalam kekasih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ngingu jenggot ngeten niki, ya ngingu jenggot ngeten niki. Iki juga jadi fisabilillah, gak main-main niki. Ya. Banyak orang itu yang menghina dan mengenyek. Tambah koyok wedhus tat, nah itu ya. Ya padahal jenggotnya juga akeh kan ya. Di lokno koyok tambah koyok wedhus. Jenggoten tambah koyok wong tuwek lho. Ya enggak seperti jamaah rahimakumullah ya. Jadi jihad fisabilillah itu banyak dengan cara. Tapi yang jelas, ayo kita sisihkan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Jihad fisabilillah. Ya ingat jamaah rahimahullah, kita ini mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, dana itu pegel, ya kan? Pegel. Bolak-balik dijak urunan nggih sepanduk, pegel. Bolak-balik diundang ngaji, pegel jamaah. Ya, masang baliho, masang sepanduk ya untuk syiar fisabilillah itu capek. Tapi bisa kita bayangkan mereka itu ahlul batil juga sama-sama capeknya. Ya. Mereka mengeluarkan dana besar untuk memenangkan ideologi mereka. Mereka berkolaborasi dengan banyak hal untuk memuluskan jalan mereka. Jadi podo-podo pegele. Ahlul haq capek, ahlul batil juga capek, podo pegele jamaah rahimakumullah. In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. In kuntum ta'lamun, kalau engkau itu merasa capek, sakit, nelongso, ngersulo ya, pemaneng pegel kabeh wis entek-entekan ya. Ingat, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga sama entek-entekan sebagaimana yang kamu rasakan, podo pegele, podo capeke ya, podo ngurus tenaga dan dana, sama saja. Bedanya hanya satu ya, tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka itu ya, kamu berjihad fisabilillah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dana lillahi taala, tenaga lillahi taala ya, sedangkan mereka tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngoten jamaah. Maka sisa hidup kita ini mari kita pergunakan untuk jihad fisabilillah dengan berbagai macam cara yang kita mampu ya. Pisan-pisan lah ya. Kita tes, ayo kita tes masing-masing. Ada teman kita misalkan bareng-bareng wong limo ngopi ambil makan uti-uti, ngobrol ngalur ngidul ngitan ngulon. Tiba-tiba ada teman kita itu yang ngopi atau makan uti pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri nih. Berani enggak kita menegurnya? Berani enggak? Sungkan Ustaz. Tegur itu. Ya. Adapun dia enggak mau, terserah. Ya. Ya, kita ini kan kadang-kadang tradisi Jawanya itu lebih dikedepankan. Pakewo, sungkan dan sebagainya. Padahal ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah. Ngoten jamaah ya. Baik, jadi itu 5 hal yang perlu kita tanamkan agar kita ini tidak menjadi umat yang mudah dimanfaatkan, diombang-ambingkan seperti buih di lautan. Ayo kita perkuat prinsip kita dalam Islam kita, ideologi kita kokohkan agar kita menjadi hamba Allah yang diberikan kebaikan fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin khususnya di Indonesia dan mendapatkan sosok pemimpin yang terbaik kelak ya untuk memimpin kita semuanya. Demikian bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.